Hai Mams, salah satu hal yang bikin kita khawatir kalau misalkan anak kita sakit ya. Siapa sih nggak khawatir? Pasti semua khawatir lah. Apalagi kalau si kecil ini sakit, kemudian rewel. Pasti kita tidurnya pun juga akan terganggu ya. Kebangun-kebangun, dia pun tidurnya juga akan terganggu. Ya namanya anak kecil masih gampang banget sakit ya, karena sistem kekebalan tubuhnya ini belum maksimal, nggak kayak kita orang dewasa ya. Jadi memang beberapa bulan terakhir ini saya banyak sekali nemu kasus batuk pilek ya. Gak cuma orang dewasa tapi anak-anak juga banyak yang mengalami. Ya ini penyakit musiman sih ya, biasanya berapa bulan sekali pasti ada aja penyakit batuk pilek. Dan gak dikit, banyak juga kasusnya. Biasanya kalau lagi batuk pilek, apa nih gejalanya? Paling sering adalah hidung jadi meler ya. Kemudian hidungnya tersumbat, mau nafas jadi susah, biasanya nafasnya pakai mulut. Pokoknya nyiksa banget. Tapi kalau ini kejadian pada anak-anak, wah bikin repot berkali-kali lipat. Ya masalahnya anak-anak nih masih belum ngerti, belum bisa menyampaikan kondisinya ya. Beda sama kita dewasa, paling minum obat, tidur ya udah beres gitu ya. Tapi kalau anak-anak ya agak repot juga. Nah saya mau kasih tips nih, gimana sih cara redakan pilek dan juga hidung tersumbat yang terjadi pada anak-anak. Nah kenapa sih kok bisa terjadi hidung tersumbat? Ini yang biasanya paling sering bikin si kecil jadi rewel. Jadi ketika kita pilek, ya pertama nih kenapa kok tersumbat? Karena di rongga hidung itu banyak sekali penumpukan cairan hidung, ingus lah istilahnya ya. Itu bikin mampet. Kemudian ketika kita pilek, jaringannya ada di dalam hidung ya, pembuluh darah, kemudian jaringan konka dan jaringan yang lainnya yang saling berdekatan tuh pada bengkak. Sehingga ya nafasnya jadi susah kalau mau pakai hidung mampet seperti itu. Lalu gimana nih cara redakan pilek dan hidung tersumbat yang terjadi pada anak-anak? Ada beberapa cara ya. Yang pertama nih, bisa dicatat ya. Jadi Moms bisa lakukan pembersihan hidung ya. Pembersihan di sini kalau misalkan si kecil lagi pilek kan biasanya ada ingus-ingusnya tuh. Ingusnya ini sering sekali bikin hidung tersumbat. Jadi dibersihkan aja ya. Mungkin pakai cotton bud yang dikasih air hangat, dibersihkan aja langsung. Mungkin kalau cara itu dirasa kurang efektif, sebenarnya ada cara yang efektif, tapi ya ini agak hati-hati melakukannya. Jadi bisa dibersihkan dengan cuci hidung. Secara medis ini biasanya kita sebutnya irigasi nasal ya. Jadi hidung si kecil tuh dicuci, saya ada videonya mungkin cuplikannya. Dicuci pakai larutan isotonik ya, 0,9%. Sebenarnya larutan ini juga bisa kalian buat sendiri di rumah ya. Mungkin 1 liter air ya, kalian campurin aja 1 sendok teh, garam dan 1 sendok teh baking soda, campurin aja. Kemudian dipakai Sprite, disemprotin ke hidung. Ini memang agak tricky kalau kalian belum pengalaman dan belum berani, sebaiknya jangan dilakukan. Ini bisa kalian lakukan ya 1-2 kali sehari ketika si kecil lagi pilek. Efektif sekali ya membuang ingus atau lendir yang ada pada hidung si kecil. Kemudian cara yang kedua, ya biasanya pilek atau hidung tersumbat ini memburuk ketika malam hari. Kenapa? Pertama, karena suhu udara di malam hari ini lebih dingin ya. Kedua, karena posisi berbaring itu menyebabkan aliran sinus ini jadi nggak lancar, terhambat. Sehingga kalau tidur biasanya hidungnya tambah mampet ya, berbaring tambah mampet. Akhirnya apa? Nafasnya pakai mulut ya. Ini yang bikin si kecil jadi rewel, dia kalau nafas jadi susah. Biasanya kan dia nafas ya pakai hidung tapi kok ini nggak bisa. Ya, ini sebenarnya bisa diatasi dengan mouse mengganti posisi tidur si kecil. Kalau misalkan biasanya berbaring, ya tetap berbaring tapi kepalanya agak tinggi, diganjel sama bantal, supaya posisinya agak tinggi. Ini membantu sebenarnya supaya hidungnya itu nggak terlalu tersumbat, apalagi ketika malam hari pas lagi tidur. Ketiga, bisa pakai bantuan alat ya, alat pelembab ruangan, humidifier ya biasanya yang keluar uap-uapnya tuh. Itu kalau diletakkan di ruangan di mana si kecil beristirahat, itu membantu ruangan jadi lebih lembab. Sehingga ingusnya ini nggak gampang kering, lebih encer dan lebih gampang dikeluarkan, atau untuk si kecil, untuk bayi, bisa gampang ditelannya. Jadi nggak bikin hidung tersumbat banget. Yang keempat, yang menurut saya ini efektif banget, Moms bisa cari nih, minyak inhalan. Jadi sejenis minyak yang memiliki aroma-aroma khusus, membantu melegakan nafas. Ini bahkan sering ya dipakai di negara-negara Eropa, yang notabene di sana itu biasanya cuacanya dingin ya, bikin sering pilek, tersumbat, dan macam-macam. Ya, jadi minyak inhalan ini memiliki aroma khusus yang bisa dihirup oleh si kecil untuk membantu melegakan nafasnya supaya nggak tersumbat dan kalau meler bisa lebih berkurang.
Mungkin kalian agak kurang familiar ya sama minyak inhalan. Sebenarnya ini minyak inhalan cukup sering ya saya rekomendasikan untuk ibu-ibu yang punya anak di rumah yang lagi pilek atau lagi hidungnya tersumbat dan rewel. Karena sangat efektif, saya pun sudah mencobanya ya. Ini kebetulan saya punya contohnya ya, minyak inhalan yang sering saya pakai nih. Ya, minyak inhalan Olbas ya, Olbas for Children. Jadi Olbas for Children ini adalah minyak inhalan yang mengandung beberapa komponen herbal ya. Saya sebutin salah satunya ada kajuput oil, kemudian eucalyptus oil. Itu biasanya dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak kayu putih. Ya, kemudian ada juga clove oil atau minyak cengkeh dan beberapa bahan herbal lainnya. Ya, jadi minyak inhalan Olbas for Children itu kemasannya tuh kecil ya, kayak gini. Botol kecil ya. Karena cara pakainya nanti cuma ditetesin. Saya nanti akan jelaskan juga di video ini. Jadi dia itu memiliki aroma khusus yang menurut saya mirip ya kayak minyak kayu putih. Cuman dia ada beberapa bahan herbal yang lain yang bikin aromanya lebih khas ya. Dan untuk anak-anak itu aromanya menurut saya nggak ada masalah. Ya, banyak anak-anak yang suka juga dengan aromanya. Karena ya mirip-mirip kayak minyak telon ya, minyak kayu putih, bahan-bahannya ya mirip-mirip seperti itu tadi. Ya, jadi ini manfaatnya cukup banyak, bisa membantu meredakan hidung yang meler ya. Hidung yang tersumbat, pilek yang disebabkan karena flu, pilek yang disebabkan karena sinus ringan, atau yang pilek disebabkan karena alergi. Oke, jadi ini bisa dipakai karena memang dikhususkan untuk anak-anak aja. Nah, kemudian gimana cara pakainya? Saya jelasin ya. Jadi Olbas for Children ini merupakan obat tetes, jadi cara pakainya ya cukup diteteskan aja. Ada beberapa cara. Yang cara pertama diteteskan langsung ke tisu atau sapu tangan. Seperti ini ya. Ini tisu. Jadi diteteskan berapa tetesnya sesuai usia anak kalian. Idealnya sih ini aman dipakai untuk anak yang usianya udah 3 bulan ke atas ya. Jadi 3 bulan sampai usia 1 tahun ya cukuplah 1-2 tetes. Atau disesuaikan dengan kondisinya, tanyakan dulu sama dokter kalian. Ya, kemudian untuk anak yang usianya 1-2 tahun bisa dinaikkan jadi 4 tetes ya. Kemudian untuk anak yang sudah 2 tahun ke atas bisa lebih banyak ya, 8-12 tetes. Cukup ditetesin aja di tisu atau di sapu tangan kayak gini ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah cukup ya untuk usia 2 tahun ke atas. Kemudian deketin ke hidungnya. Suruh cium. Ini baunya seger banget nih, serius. Kalau misalkan hidungnya tersumbat nih, orang dewasa pun kalau nyium ini kayaknya lega deh, plong ya. Apalagi untuk anak-anak. Ingat ya, cuma didekatkan, jangan ditempelkan. Jadi biar dia menghirup aromanya ya, aroma terapi yang ada pada Olbas for Children ini. Jadi ini bisa dipakai dengan cara diteteskan ke tisu seperti ini. Tapi mungkin kalau pas lagi malam-malam ya, sekecil waktunya tidur, kan juga kita pegel juga ya kalau naruh ini terus ya, deketin terus. Mungkin cara praktis yang lainnya bisa dibantu dengan ditetesin ke air panas ya. Jadi kita rebus dulu air sampai mendidih. Kemudian taruh di mangkuk atau panci, tetesin ini. Rekomendasinya sih kalau misalkan pakai cara tersebut, diteteskan di air mendidih ya. Itu untuk anak yang usianya udah 2 tahun ke atas. Jadi ditetesin 8-12 tetes ke dalam air itu, kan itu keluar tuh uap-uapnya. Kemudian taruh di kamarnya si kecil supaya aroma uapnya itu bisa nyebar di ruangan, dia bisa hirup sehingga nafasnya jadi lebih lega. Dan hidung tersumbatnya juga bisa berkurang. Serius, saya habis cium ini, hidung saya kayak fresh gitu ya, kayak aroma yang ya seger gitu ya. Nah, Olbas for Children ini sudah BPOM juga ya, di kemasannya pun sudah ada nomor PEM-nya. Saya sudah cek sendiri di websitenya Cek BPOM, ini sudah terdaftar BPOM ya. Ciri-ciri yang sudah BPOM apa? Gampang banget dari kemasannya. Ya, di sini berbahasa Indonesia. Ini bukan stiker tapi ya memang print-printan murni ya dari kemasannya. Kemudian yang sudah BPOM hanya kemasan yang 12 mili aja ya. Kemudian juga di leafletnya ya, cara pemakaiannya di kertasnya ini juga sudah berbahasa Indonesia semuanya. Jadi yang BPOM itu ya seperti itu ciri-cirinya. Untuk mendapatkan Olbas for Children ini di pasaran juga sudah gampang ya, karena dia sudah dijual secara offline dan online. Ya, kalau online di Tokopedia ada, di Shopee ada, di Instagramnya Olbas Indonesia juga sudah ada. Nanti linknya saya cantumin di kolom deskripsi aja untuk memudahkan kalian. Kalau offline-nya itu ada di beberapa tempat seperti Rumah Sakit Ibu dan Anak, apotek juga ada, outletnya Watson, Boots, dan juga Baby Shop di sekitar daerah Anda, ya sudah ada Olbas for Children ini. Jadi solusi ya
Buat kalian yang punya anak di rumah, lagi pilek, hidungnya tersumbat, susah tidur, bisa jadi solusi untuk meredakan gejala tersebut. Itu tadi beberapa cara yang bisa kalian lakukan di rumah untuk membantu meredakan gejala pilek, hidung tersumbat pada anak kalian. Ya, semisal nih sudah dicoba beberapa cara tadi, kok masih pilek, masih hidungnya mampet, periksakan aja ke dokter ya, jangan ragu-ragu, mungkin aja pileknya perlu penanganan lebih lanjut ya oleh dokter. Ya, semoga informasinya bermanfaat. Silahkan sharing di kolom komentar. Bagaimana pengalaman kalian menghadapi si kecil yang lagi pilek ya, yang hidungnya yang mampet, susah tidur, rewel, gimana caranya? Semoga informasi kali ini bermanfaat. Nantikan video berikutnya, kita akan kasih tips yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.